Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi. Kita masuk materi yang pertama, yaitu mengenal peta dan komponen-komponen peta. Apa sih peta? Apa sih peta? What is map? Apa sih peta? Bahasa Inggrisnya map ya. Atau car. Bukan car mobil, bukan. Peta. Nah, agar sampai pada pengertian peta, coba kalian perhatikan bersama-sama. Saya sudah membuatkan tabel ini membandingkan antara peta, globe, dan denah lokasi. Ada di bawah ini. Peta, mudah-mudahan sudah pernah seringlah lihat peta ya, Google Map dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada globe dan ada denah lokasi. Secara informasi yang disampaikan di peta sama dengan apa yang disampaikan di denah lokasi, juga di globe. Informasinya apa itu? Bentuk muka bumi ya, gambaran muka bumi ya, jalan ya, sungai dan lain-lain sebagainya. Kemudian cara diinformasikannya di bidang apa, pada media apa. Peta dan denah lokasi sama-sama pada bidang datar, rata. Entah lembaran kertas, entah lembaran kulit, atau lain-lain. Kalau globe bidangnya adalah bidang bola. Kemudian peta menggunakan skala. Globe juga menggunakan skala, tapi denah lokasi biasanya yang kita lihat di undangan pesta tuh di belakang tidak ada skalanya. Kalau dia menggunakan skala artinya setiap gambar, setiap garis pada peta, gambar menggambarkan apa yang sesungguhnya di lapangan kalau menggunakan skala. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini, peta itu adalah informasinya bentuk muka bumi, digambarkannya pada bidang datar menggunakan skala. Sekali lagi ya, biar paham ini definisinya. Jadi yang dimaksud peta adalah gambar bentuk muka bumi atau gambar rupa bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Itu definisinya. Jadi diperkecil, bukan diperbesar. Kalau diperbesar nggak mungkin juga menggambarkan bumi diperbesar ya, nggak muat kertasnya. Oke. Jadi kalau dia menggunakan skala kemudian pada bidang datar, itu bisa disebut peta. Tapi kalau digambar pada bidang datar tapi tidak menggunakan skala, ya nggak disebut peta, ya mungkin denah lokasi. Itu ya, biar bisa membedakan mana peta, mana denah lokasi. Mudah-mudahan cukup dipahami. Pada bagian ini nanti bisa ditanyakan atau kita diskusikan. Selanjutnya komponen peta. Nah, komponen peta apa saja yang biasanya ada pada peta standar? Kenapa saya sebut standar? Karena banyak juga peta yang nggak standar di koran
Di TV sering muncul gambar-gambar peta tapi nggak standar ya. Peta itu adalah sesuatu yang konvensional, artinya disepakati, sehingga keterbacaannya bisa dibaca oleh siapa saja. Orang di Amerika bisa baca peta di Indonesia, orang di Indonesia juga bisa baca peta di Amerika. Orang yang sekolah tinggi bisa baca peta, orang yang sekolahnya rendah juga bisa baca peta. Kenapa? Karena komponen-komponen yang ada di peta sudah disepakati dan sama, sehingga nggak rumit cara membacanya. Apa saja komponen peta? Kita mulai ya. Nah, yang pertama ini judul. Judul peta menggambarkan informasi tentang isi peta dan peruntukan pembuatan peta. Biasanya judul peta ditulis dengan huruf kapital. Contohnya di sini peta rencana pola ruang Kabupaten Tangerang. Semuanya huruf kapital, tidak ada yang ditulis dengan huruf kecil. Penempatannya bisa di pojok kanan atas, di pojok kiri atas, atau di tengah-tengah, atau di bawah. Kadang-kadang ada judul peta yang letaknya di bawah. Ini bergantung dari si pembuat peta, karena peta itu ya sebetulnya adalah art, seni. Ada nilai keindahannya di situ. Oke, itu tentang judul peta. Jadi yang terpenting adalah ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, tanda orientasi. Tanda orientasi ini adalah untuk menunjukkan arah mata angin, biasanya ke arah utara simbol panahnya. Macam-macam ini model simbol arah mata angin seperti ini. Peta harus mencantumkan tanda orientasi. Yang berikutnya adalah skala peta. Ada 3 jenis skala peta. Yang pertama skala angka, yang kedua skala verbal, yang ketiga skala grafis. Oh, saya bacanya terbalik, nggak jadi masalah ya. 2 yang tergambar pada contoh peta ini adalah, yang pertama yang atas adalah skala grafis, yang di bawahnya skala angka. Di situ terbaca angkanya 1:175.000. Atau bacanya begini nih biar bisa. 1 satuan sama dengan 175.000 satuan. Coba kalau kita ganti satuannya jadi 1 cm. 1 cm di peta sama dengan 175.000 cm di lapangan. Gitu ya bacanya. Jadi satuannya bisa kamu ganti apa saja, misalnya 1 jengkal, misalnya 1 jengkal di peta sama dengan 175.000 jengkal di lapangan. Nah, di situ ada 2 jenis skala yang digunakan, skala angka dan skala grafis. Nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana cara mengkonversi dari skala angka menjadi skala grafis. Yang ketiga atau yang keberapa lah, biarlah yang berikutnya, lettering atau tulisan pada peta. Ini juga penting. Tidak sembarangan menuliskan tulisan di peta, ada caranya, ada kesepakatannya.
huruf tegak untuk menamakan jalan atau tempat. Bedanya kalau tempat biasanya mengacu pada titik. Kalau jalan menuliskannya sesuai dengan jalur jalan. Dituliskan nama jalan. Sama-sama ditulis dengan huruf tegak. Untuk nama tempat biasanya juga menggunakan stratifikasi. Misalnya kota kecamatan hurufnya lebih kecil daripada kota kabupaten. Kota kabupaten lebih kecil daripada kota provinsi, dan seterusnya. Semakin tinggi dia stratifikasinya, penggunaan hurufnya juga lebih besar. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama sungai. Sama seperti jalan tadi, menuliskan nama sungai harus mengikuti jalur sungai. Ya, jadi yang air ditulis dengan huruf miring. Misalnya nama laut, nama danau ditulis dengan huruf miring. Berikutnya legenda. Legenda adalah keterangan simbol-simbol yang ada di peta. Jadi biar bisa dibaca simbol-simbol yang ada di petanya. Ada 3 jenis simbol di peta. Ini biar saya bahas secara lengkap, biar kita nggak usah ngulang lagi tentang legendanya, tentang simbol peta. Ada 3 jenis simbol peta di situ, biar kamu baca di atas. Ya, simbol titik itu misalnya di situ ibu kota. Ada ibu kota kabupaten, ada ibu kota kecamatan. Simbol titik hanya titik saja, jadi nggak punya satuan panjang, tidak punya satuan luas, titik. Yang kedua, simbol garis. Misalnya di situ batas administrasi atau jalan, atau rencana jalan dan jembatan. Di situ adanya ya menggunakan simbol garis. Simbol garis artinya dia bisa diukur panjangnya. Kalau yang garisnya tidak putus-putus, itu adalah objek geografi yang ada di lapangan yang ada real. Tapi kalau garisnya putus-putus berarti sebetulnya di lapangan nggak ada. Misalnya di situ batas provinsi, batas kabupaten, nggak ada sebetulnya di lapangan batas garisnya. Apakah ada tembok di situ? Nggak ada. Apakah ada garisnya jelas di lapangan? Nggak ada. Ada dicat gitu garisnya? Nggak ada. Ya, hanya di peta saja. Sehingga digambarkan di peta garisnya putus-putus. Yang ketiga, simbol area. Di situ yang terlihat di legenda adalah sebetulnya ada lagi ya di petanya. Karena ini peta pola ruang, ada simbol tentang pola ruang. Simbol area, simbol yang bisa untuk ya yang bisa diukur luasnya, karena area kan luas. Biasanya digambarkan dengan gradasi warna. Di situ untuk laut, misalnya gradasi warna biru dari tingkat kedalaman lautnya. Ya, ini keterangan tentang simbol-simbol yang ada di peta dituliskan di dalam legenda. Wajib ada, peta punya legenda. Oke, lanjut ya. Nanti bisa dibaca sendiri itu keterangannya. Yang berikutnya adalah garis koordinat. Oke, ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Ya, sangat penting sekali garis koordinat pada peta untuk menentukan di mana posisi geografisnya. Kemarin pada pembelajaran pertama kita bicara tentang lokasi absolut. Lokasi absolut itu lokasi yang ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. Berapa lintang, berapa bujur. Titik itu disebut ya lokasi absolut.
Selanjutnya adalah lembaga pembuat peta. Ini penting sekali untuk menunjukkan kredibilitas dari peta tersebut. Peta yang dibuat oleh saya atau oleh kamu sebagai bukan profesional, tentu kredibilitasnya lebih jelek lah dibandingkan dengan peta yang dibuat oleh ini, misalnya lembaga pemerintah Kabupaten Tangerang, tentu lebih kredibel untuk membuat peta. Yang kedua, sumber petanya. Biasanya peta dibuat dari sumber-sumber macam-macam, ya, termasuk peta dasarnya. Ini misalnya hasil foto udara, hasil analisa, dan peta dasarnya peta RBI, peta rupa bumi Indonesia, yang dibuat oleh Bakosortanal. Kalau sekarang namanya BIG, Badan Informasi Geospasial, dengan skala 1:25.000. Lanjut ya, yang berikutnya garis tepi. Ini penting sekali, garis tepi di peta, karena untuk membedakan mana peta mana lukisan. Walaupun dia gambarnya rupa bumi, kalau nggak ada garis tepinya, ya bisa dikategorikan sebagai lukisan saja, bukan peta. Ya, peta harus menggunakan garis tepi, karena garis tepi pada peta biasanya di situ ditempatkan nomor-nomor angka-angka astronomisnya. Ya, kalau di lukisan ya nggak usah pakai garis tepi, kadang-kadang ada yang lewat dari frame lukisan. Ya, walaupun sama-sama seni, sama-sama art. Selanjutnya peta insert. Biasanya ada nih peta insert di peta, walaupun nggak wajib. Ada juga peta yang nggak punya peta insert. Peta insert ini adalah peta lain yang ditempatkan di peta utama, yang punya skala yang berbeda, bisa skalanya lebih kecil atau skalanya lebih besar. Ya, bahasan selanjutnya tentang jenis-jenis peta nanti kita akan membedakan peta berdasarkan skalanya. Di sini ditempatkan peta insert, yaitu peta Provinsi Banten dan peta Pulau Jawa, yang skalanya ya lebih kecil daripada skala peta utama. Ya, peta insert. Selanjutnya sudah habis. Mudah-mudahan bisa lebih jelas, karena sudah saya jelaskan dengan kata-kata walaupun singkat ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom diskusi kita di Telegram. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.